sebenarnya di kuliah ini yang lebih penting menurut gue tuh lebih ke linknya ya, networkingnya sih. Jadi mau nggak mau ya memang ya lo harus lebih ekstra gitu mau ngapa-ngapain gitu kan. Tapi gue bukan jenis kutu buku yang belajar, itu tidak sama sekali gitu kan. Cuman lebih ke ya kalau misalkan lagi peran jadi mahasiswa ya gue jadi mahasiswa, gue lagi peran di luar jadi aktivis ya gue jadi aktivis gitu kan. Jadi ya intinya love what you do aja sih gitu. Selamat pagi teman-teman Bincang Unila, pagi siang sore yang mendengarkan di waktu sendiri-sendiri lah ya. Hari ini kita akan lanjut ke sesi ketiga dalam series Bincang Karir. Segmentasinya adalah tentang bagaimana kita mengambil inspirasi dari lulusan. Inspirasinya apa? Hari ini kita sudah kedatangan Mbak Rizkia Mutia Putri. Halo Mbak Rizkia. Halo. Panggilannya? Kia. Oke, Mbak Rizkia ini alumni dari pertanian ya? Iya, pertanian angkatan 2013. Lulus jurusan 2017 ya? Iya, lulus 2017. Agroteknologi? Agroteknologi. Oke, Mbak Rizkia boleh cerita dikit dong, sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang kesibukannya sih lagi bisnis. Di bunga kering gitu, jadi art and craft sama ngolah bunga telang kering organik gitu. Oke. Berarti agak mirip pertanian lah ya. Masih ada bau-bau pertaniannya. Finally ya. Berarti kita diskusi sebelum finally-nya deh kalau gitu. Nah, sebelumnya apa kegiatannya? Dari aku lulus 2017 itu sempat jadi pendamping petani di Opsus Pajale dulu tuh sebutannya. Cuman sekitar 2 bulan gitu sih. Terus sempat ada masuk gak sengaja karena permintaan orang tua juga, dulu sempat kerja di bank. Tapi baru training 2 hari aku minta resign. Oh, tapi sudah keterima? Udah, jadi kayak cuman kasih berkas, terus ada interview. Posisinya waktu itu kayaknya belum ditentuin apa-apa, aku udah lupa pokoknya. Terus baru 2 hari training, jadi baru 1 hari keduanya aku minta resign. Terus dari situ langsung masuk ke UNDP. UNDP jadi fasilitator, waktu itu 2 bulan sampai 3 bulan di Lampung Utara untuk program SDGs. Terus lanjut lagi 3 bulan di Provinsi Lampung. Setelah itu masuk jadi peneliti muda di program Explore for Action namanya. Itu kolaborasi program riset gitu dari UGM, PKBI Lampung, Rutgers Indonesia, sama Rutgers Belanda, terus Karolinska Institute, Johns Hopkins University, sama Bill and Melinda Gates. Programnya sih jalan sampai 2021. Bukan riset pertanian kan itu? Bukan, ini risetnya fokusnya di lebih ke sosial kesehatan gitu sih. Topiknya tentang Kespro, terus perilaku anak muda segala macam. Sampai akhirnya di Desember 2019 kemarin aku menghentikan kontrak. Jadi aku berhenti sampai kontrak di kemarin. Kan biasanya kalau kita di NGO itu ada update kontrak gitu kan. Jadi tahun atau per 6 bulan? Per tahun, ya pokoknya dalam waktu paling cuma 1 tahunan gitu. Aku udah 2 kali lanjut kontrak, cuman gak lanjut lagi di Desember kemarin. Dan dari itu niatnya rehat doang sih, cuman bentar karena ada panggilan lagi, bukan panggilan sih, tawaran untuk jadi fasilitator di lembaga namanya Puskapem SDM. Jadi Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Itu jadi fasilitator juga gitu. Bukan sumber daya pertanian ya? Bukan. Nggak pertanian lagi. Nah itu udah jalan sebenarnya. Jadi sambil aku jadi peneliti muda, aku juga jadi fasil di situ. Cuman setelah dari kemarin resign, itu aku rencananya pengen fokus di situ. Cuman dilalahnya karena COVID dan baru aktif itu per Februari Maret, jadi aku baru berapa kali terbang, terus nggak lanjut lagi. Dan akhirnya coba untuk mengembangkan si bisnis itu sih, si Memore, sama di pandemi ini tiba-tiba muncul ide untuk bunga telang itu tadi. Oke, cukup berliku ya?
panjang. Cukup liku dan likunya banyak nggak di pertanian? Iya, tidak ada malah kecuali cuman si Upsus Pajal ya tadi. Kalau secara naif saya tanya kok bisa, jawabannya apa? Kok bisa sih nggak di pertanian? Itu naif aja pertanyaannya. Karena seneng. Karena pun di pertanian kemarin itu. Berarti pertanian nggak seneng? Seneng juga. Oh, seneng juga. Tapi waktu di penelitiannya itu bukan ngambil yang budidaya dan lain-lain, tapi ngambilnya ke arsitektur landscape. Jadi memang fokusnya sebenarnya lebih ke tanaman hias atau ya pokoknya yang hortikulturanya gitu. Jadi lebih tertarik ke situ sih. Jadi bukan pertanian yang budidaya sampai ke tanaman pangan segala macam gitu. Jadi ya tetap ngejalanin juga kayak di rumah ya bikin hidroponik gitu-gitu ada kok nyangkutnya gitu kan. Tapi as a hobi kan? As a hobi. Nah itu kalau secara naif saya tanya kok bisa pet karirnya dimulai tidak di pertanian gitu? Karena aku cenderung lebih senengnya itu di sosial. Berarti kecelakaan untuk pertanian? Enggak. Oh enggak. Memang pilihan. Oh pilihan. Itu pilihan kok. Tapi lebih seneng di dunia sosialnya itu karena memang passion juga. Jadi kalau misalkan ditanya senang pertanian apa enggak, senang. Sosial juga senang, tapi kalau disuruh milih, aku senangnya yang di sosial gitu. Tapi kalau misalnya kalau udah keluar kata-kata sakti passion nih, kita perlu bahas nih. When did you realize? Kapan lo sadar? Kapan Mbak sadar kalau passion ini ternyata di situ? Dari ini sih, emang dari kuliah itu masuk ke komunitas, terus banyak organisasi juga, sampai akhirnya berapa kali juga itu diundang ke luar kota juga untuk sharing tentang apa ya, kayak volunteering dan lain-lain. Dan itu kayak memang. Itu mulai semester berapa tuh? Udah dari semester 1. Oh. Udah dari semester 1. Memang seneng gitu kan. Terus akhirnya sampai di titik ketemu dengan orang-orang yang memang passion di hal yang sama. Yang satu frekuensi lah ya. Satu frekuensi itu di NGO kan, Save the Children dulu namanya. Kenal dengan orang-orang di lingkaran itu. Terus ngeliatin dan ngamatin pola kerjanya, terus gimana engagementnya dengan orang-orang sekitar gitu kan. Kok kayaknya ini gue banget ya gitu. Nah dari situ deh kayak mulai candu, dan akhirnya ya walaupun kemarin kuliah itu tetap jadi daily worker di sana gitu, dan jadi akhirnya kayak prospek kita ke depan tuh kayaknya gue bakal kerja di sini deh gitu deh. Ya jadi ya cuman kayak gitu sih sebenarnya. Tapi semua kegiatan itu tidak menghambat lulus cepat kan? Maksudnya? Lulusnya tetap tepat waktu kan? Iya duluan sih. Gitu, jadi alhamdulillah kayak yang dinilai aman gitu kan. Karena kan aman. Banyak juga nih yang menjadikan ketidakcocokan dengan jurusan atau bidang keilmuan sebagai alasan lulusnya lama. Ya nggak sedikit sih. Banyak lah ya. Yep. Bisa kita bilang banyak. Gimana Mbak cara mengatasinya supaya ya tetap jalan kuliahnya, mengejar sesuatu yang lain juga tetap jalan? Kalau gue pribadi sih lebih ke ya niat awal lo apa lo kuliah gitu kan. Kalau misalkan memang tujuannya kayak kan gue satu tuh di Unila ini, terus ngambilnya pertanian, agroteknologi lagi. Ya banyak banget kan stigma perempuan di pertanian, bla bla blanya itu banyak banget. Lo mau kerja apa? Lo mau nyangkol segala macam gitu kan? Karena memang begitu alotnya. Cetek sekali ya, pertanian sama cangkol dideketin tuh cetek banget pikirannya. Iya makanya. Terus tapi kayak kenapa bisa akhirnya balance gitu kan? Itu lebih ke ya niat gue di sini mau kuliah, mau apa ya, lebih ke tanggung jawab juga. Gue udah milih untuk kuliah di sini, gimana ceritanya gue selesain gitu kan. Ya sebenarnya masih betah untuk lulus lama, cuman UKT-nya mahal aja kemarin gitu. Jadi kayak ya udah deh gue harus lulus cepet deh ini kayaknya. Tapi karena ada target itu tadi kan, kita masang target yang jelas gitu kan. Gue harus lulus sekian lama, tapi dengan waktu yang gue punya segini, cuman segini, ya gue harus bisa memaksimalkan itu. Soalnya kan ya lo harus lebih ekstra gitu mau ngapa-ngapain gitu kan. Tapi gue bukan jenis kutu buku yang belajar, itu tidak sama sekali gitu kan. Cuman lebih ke
ya kalau misalkan lagi peran jadi mahasiswa ya gue jadi mahasiswa, gue peran di luar jadi aktivis ya gue jadi aktivis gitu kan. Jadi ya intinya love what you do aja sih gitu. Ya, love what you do itu agak berat kalau buat orang yang tidak tahu apa yang harus cintai itu gimana. Iya. Maksudnya tidak ada kesadaran, oh saya sekarang di program studi A tidak nyaman. Tapi tidak mau mencari tahu juga nyamannya di mana. Iya, banyak sih. Jadi akhirnya mentok di titik menyalahkan gitu. Ya itu another time yang kita bahas ya. Berarti 2 tahun melalang buana di bidang yang tidak di pertanian gitu ya. Kalau saya boleh tanya nih, dipersenin. Jadi skill yang digunakan, baik soft skill maupun hard skill, ketika berkarir, itu berapa persen yang didapat dari bangku kuliah? Dari bangku kuliah ya? Ya. Wow, agak berat ini mikirnya. Realistisnya berapa persen ilmu yang Mbak dapat dari kuliah, itu kepake waktu berkarir ya 2-3 tahun kemarin? Kalau dari pertanian ya, karena skillnya itu juga banyak presentasi dan lain-lain, ya walaupun memang udah diajarin dari sekolah, ya mungkin sekitar 30-40%. 30% dari kuliah? Iya. Sisanya ya nyari sendiri. Ilham gitu. apa wangsit? Wangsit dapet, ilham dari mana gitu. Jadi karena memang ya kuliah tetap kuliah gitu kan, organisasi jojong, jadi banyak lebih ke ya pas kita cari lebih banyak sih. Kita asumsikan 30% skill yang didapat itu semua mahasiswa mendapatkan berarti ya. Anak pertanian berarti kita ambil sampel tadi 30%, berarti semua dapat 30% itu. Berarti ada 70% skill yang harus kita dig up lagi. Iya. What if atau if only Mbak bisa pulang ke zaman mahasiswa, apa yang akan Mbak cicil dan bagaimana caranya? Dengan mengetahui tantangan karir yang sekarang, ternyata di karir itu butuh skill A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau Mbak dikasih kesempatan, if only pulang ke masa lalu dengan segala keluasan menjadi mahasiswa, waktu tidak terbatas, masih boleh minta sama orang tua, Mbak mau nyicil apa dan bagaimana? Yang mau dicicil lebih ke apa ya? Kalau hard skill itu karena kenapa tadi bilang 30-40% itu karena memang mostly pekerjaanku selama 2 tahun ini bukan pertanian ya. Kalau pertanian pasti lebih dari itu gitu. Iya, betul. Nah, kalau yang aku pengen kalau misalkan balik lagi itu lebih ke ada entah mata kuliah, entah program yang di kampus ini itu jadi sarana untuk kita bisa nata rencana kita gitu loh. Bimbingan karir maksudnya? Nah, sejenis itu. Tapi lebih ke kayak yang soft skill dan lebih mahasiswa friendly gitu loh. Cuman mungkin kesalahan gue juga pribadi nggak cari itu kemarin dan baru sempet tahu itu di. Spesifiknya berarti lebih ke Mbak ketika bisa pulang ke zaman mahasiswa pengen mulai yang pengen di sini adalah menata pet karir gitu. Iya, lebih ke karena jujur sampai sekarang ini masih dibilang gue belum fokus. Lu tujuannya apa gitu kan? Ya bisa dibilang udah ada plan udah. Cuman kalau misalkan seandainya dari kuliah udah gue pikirin, mungkin gue nggak bakal luntang-lantung ibaratnya semua mau gue lahap gitu kan. Gue udah tahu nggak lapar mata lah ya. Ya, gue titik tujuannya ini, berarti gue tinggal stick to the plan aja. Ya, kalau misalkan mau belok-belok dikit ya nggak apa-apa. Asal nggak kelabasan aja, muter baliknya jauh ya kan. Ya, kayak gitu sih. Paling. Kalau spesifik skillnya ada nggak yang pengen, yang sekarang dibutuhin banget, Mbak rasa dibutuhin banget sekarang, terus gue coba dari dulu gue belajar ini ya. Apa ya kalau itu? Lebih ke plan, apa sih namanya tuh? Business plan. Ya kind of business plan, tapi bukan ke business plan juga sih. Intinya lebih ke manajemen sama gimana kita organization something gitu. Oh, ya. Managing something gitu lah ya. Managerial skill berarti ya. Itu sih. Itu kalau
misalnya ada kesempatan pulang ke masa lalu, waktu mahasiswa pengen apa yang diperbuat? Nyicilnya gitu loh, nyicil tadi itu. Kepikir nggak, oh harusnya dulu gue bisa ikutin ini. Syukurnya menghabiskan masa jadi mahasiswa kemarin itu udah cukup ya, udah quality-nya udah dapat. Cuman baru explore lebih itu di tingkat 2. Karena ada peraturan tidak tertulisnya kalau misalkan kita jadi mahasiswa maba itu cuman boleh, kalau di tempatku ya, itu cuman boleh ikut organisasi jurusan doang. Oke, ya. Dari situ sih. Ya harusnya dari awal aja lah ya kalau Iya, ya. itu sih. Kayak ngerasa telat aja di situ. Kalau misalkan setelah sadar dan sampai lulus itu menjalani dengan cukup, ini sih udah dengan cukup intinya. Gitu. Jadi kalau misalnya disuruh balik lagi, kayaknya udah too much juga kalau misalkan mau ditambahin lagi. Cuman lebih kalau bisa lebih early. Kalau melihat teman-teman Mbak yang seangkatan mungkin ya. Iya. Apa yang sebenarnya dulu mungkin bisa diperbuat pas zaman mahasiswa yang itu bisa mengasah skill bareng-bareng sebenarnya gitu. Karena gini sih, kenapa saya nanya gini? Karena gini, saya agak kurang setuju kalau ada mahasiswa yang bilang Unila tidak memfasilitasi kami untuk mengembangkan karir gitu. Kalau saya analogikan begini, Unila ini kayak tos serba. Iya, benar. The question is, kamu tahu nggak apa yang mau kamu belanjain? Kamu tahu nggak apa yang kamu butuhin dan apa yang pengen kamu belanjain? Itu pertanyaan besarnya. Unila ini kayak tos serba, semuanya ada. Nah, pertanyaannya adalah tahu nggak yang mau dibelanjain apa gitu. Jadi apa kira-kira kalau misalnya berkaca ke masa lalu nih, harusnya gue sama teman-teman bisa begini nih gitu. Skill apa ya? Bukan skill sih, kayak sense buat nyari taunya mahasiswa, apalagi maba itu kayak nggak kayak ekspor gitu loh, kayak ketekan gitu. Jadi kayak gue tahu CCD itu dari angkatan berapa ya? Tahun pokoknya di tingkat 3 atau tingkat 2 itu kayak ini too late banget gak sih gitu kan. Nah terus ditambah lagi kayak teman-teman itu bahkan udah ngejalanin di situ sekian lama gitu kan. Kayak cuma beberapa bulan sih, tapi kayak kan beberapa kali sharing sama teman. Itu apaan sih? Emang ada ya kita ya? Segala macam kayak gitu. Emang tugasnya ngapain gitu. Karena kalau kita nggak ada di sini, kita nggak cari tahu ya gue nggak akan tahu juga ini ada gitu kan program-programnya. Padahal pas setelah masuk dicek lah ini kan yang gue cari selama ini gitu loh. Ini itu, ada bimbingan, tapi kayak udah telat gitu dan ya lah udah fokus skripsi lagi nih kan, udah lain urusannya gitu loh. Sedangkan kayak kalau misalkan hal-hal seperti itu kan sebenarnya bukan cuma dipersiapkan untuk calon alumni ya, dimana itu udah mau lulus, tapi menurut gue pribadi better kalau misalkan itu di awal sih, kayak mungkin pas kita ospek mau segala macam itu udah dikasih tahu, dijejelin di situ gitu kan. Ketimbang kegiatan yang kurang berfaedah ya, ospek ya. Iya, semacam itulah. Oke, balik ke analogi tadi dan nyambungin sama cerita Mbak. Jadi saya pernah melakukan riset 2017 itu saya publish di jurnal FKIP. Secara sederhana saya ingin mengetahui kenapa sih anak Unila ini tidak tinggi minatnya untuk mengikuti program pengembangan karir. Karena sebenarnya program pengembangan karir itu sudah saya rancang dari tahun 2016 di sini. Tapi setiap kelasnya tidak pernah penuh kuotanya gitu. Akhirnya secara sederhana saya menemukan satu titik masalah dasar menurut saya bahwa anak Unila, waktu itu respondennya sekitar 800 orang anak tingkat akhir Unila. Mereka belum paham bahwa karir itu luas, bahwa karir itu bukan hanya sebatas mencari uang, bahwa karir itu bukan hanya sebatas mencari status, tapi more than that, karir itu buat aktualisasi potensi, buat pengembangan diri dan semua akumulasinya di karir gitu. Nah, atas dasar itu mungkin kaitannya ke Mbak tadi, sense of rasa pengen mencari tahu itu ya jadi rendah. Iya, tapi nggak bisa nyalahin sih ya. Karena sempat juga bergumul dengan anak-anak muda di riset-riset juga dan ada culture juga yang dibahas. Memang kita itu kayak udah dikotakin gitu loh dari kecil ya.
Kayak kita itu cuman dikasih tahu beberapa karir yang itu lagi gitu loh. Ya, surveinya kalau di ranking pekerjaan idaman anak Unila, pertama adalah PNS, Yep. kedua adalah banking, ketiga insurance, keempat itu polisi, TNI gitu ya. Serius itu dari risetnya? Iya, saya yang riset. Terus yang saya sayangkan adalah marketing itu di nomor 11 atau 12 gitu. Okay. Padahal semua entry level pekerjaan sekarang, mau dimanapun, mau bank, mau insurance, itu pasti dari marketing. Yep. Jadi orang Lampung terlalu gengsi untuk jualan. Iya. Bisa dibilang gitu. Mungkin itu juga yang menghambat berkembangnya entrepreneur kali ya. Iya. Dan PNS oriented itu sih yang paling kental. Jadi kayak lo mau kuliah di mana aja, lo tuh end up-nya itu ya PNS gitu loh. Karena itu mimpi orang tua juga. Jadi yang gue dapet selama riset juga, ya intinya kebanyakan, karena gue bagian di Lampung juga, rata-rata orang itu mahasiswa, anak muda, pada akhirnya nentuin karirnya itu dari mimpi orang tua mereka masing-masing. Dan gak banyak yang berani speak up. Dan itu bisa jadi alasannya karena memang mereka juga merasa tidak mampu dan mumpuni untuk ya memperjuangkan diri sendiri gitu loh. Tidak mampu itu kalau saya bagi ada beberapa tipe. Tidak mampu karena tidak mampu. Ada yang tidak mampu karena tidak mau. Ada yang tidak mampu karena tidak pernah diberi kesempatan. Yeah. Nah, kebanyakan anak Unila saya lihat yang tipe ketiga, nggak mampu karena tidak pernah diberi kesempatan untuk mencoba sendiri atau memutuskan sendiri. Orang tua sudah memberikan plan yang habis ini, habis A, B, habis B, C, habis C, D, dan seterusnya. Akhirnya anak tidak punya kesempatan untuk salah. Iya. Tidak punya kesempatan untuk ngambil keputusan sendiri dan untuk salah. Nah, itu yang membuat banyak anak Unila yang sulit untuk cepat ngambil keputusan. Decision making. Iya. Bener tuh. Itu yang membuat anak Unila, profil anak Unila susah ngambil keputusan itu. Karena di zona nyaman aja terus gitu. Pas udah kuliah tuh kayak langsung dilepas gitu. Tapi gini sih, maksudnya di zaman sekarang ya harusnya dengan semua bombardir informasi dari teknologi harusnya bisa membalance itu sih. Menurut saya harusnya itu bisa membalance culture yang diatur tadi itu sih harusnya. Tapi memang terlalu kuat sih, serius. Jadi pertama kayak gue pribadi sempet yang jangan sampai kalau bisa tidak mengecewakan orang tua. Iya kalau itu jelas gitu kan. Tapi maksudnya kayak di karir ya, gue pribadi kalau bisa jangan sampai PNS. Tapi kalau bukan juga anti gitu loh. Kenapa? Karena itu nggak gue banget gitu loh. Kenapa nggak gue banget? Karena gue udah tahu aja ya, gitu kan. Saya juga dulu gitu. Namanya sekarang PNS. Iya makanya bukan dibilang anti. Karena gue juga sadar. In case ternyata nanti ada celah di mana gue melihat PNS itu dengan perspektif yang lain dan gue akan berakhir di situ, lah gue jelek udah sendiri dong gitu kan. Cuma ya untuk sementara masih sedang sambil memperjuangkan mimpi itu, mimpi yang lain. Ya sambil juga kita coba untuk realistis gitu. Tapi kebanyakan gak semua orang itu bisa menghabiskan waktu yang banyak sampai akhirnya dia berhenti memperjuangkan mimpi dia terus end up di realistis gitu. Nah tadi berarti kan balik lagi ke semakin cepat kita bisa menyusun plan. Semakin punya banyak waktu kita buat explore. Gitu kan. Sebenarnya kuncinya jadi fokus gitu kan. Ya, dan explore-nya jadi fokus. Tidak fokusnya juga nggak terlalu jauh. Sehingga ya waktu untuk memperjuangkan mimpi dalam tanda petik itu jadi semakin panjang nafasnya. Nggak realistisnya nih, nggak dikejar usia mau nikah lah, nggak dikejar tuntutan keluarga harus begini. Betul. Gitu sih, bener banget yang di situ. Ya teman-teman, dari ngobrol tadi ada satu hal menarik yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kita sekarang berjuang melawan waktu untuk untuk mengeksplor karir itu butuh waktu. Nah
Maka dari itu kita sebenarnya yang sumber daya yang harus kita jaga banget itu waktu. Ya Mbak ya, gitu ya. Gak bisa Artinya waktu itu nggak bisa kita beli, itu harus kita jaga sebenarnya. Nah, bagaimana cara menjaganya menurut berbagai macam teori, waktu itu akan tergunakan dengan baik jika kita punya plan yang matang, plan rencana karir yang matang gitu. Kebanyakan jadi kalau saya mensimpelkannya sebenarnya tugas seorang mahasiswa nih, remaja akhir ke dewasa awal secara psikologis, dia punya tugas. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Siapakah saya? Kemanakah saya akan melangkah? Dan bagaimana caranya sampai di sana? Jadi siapakah saya ini jawabannya adalah tentang potensi diri. Gue punya apa ya? Gue bisa apa? Gue hebatnya di mana? Based on potensi ini, kita menjawab pertanyaan kedua. Kemanakah saya akan melangkah? Ini adalah plan di sini. Mulai masuk ke plan. Oh, karena gue punya potensi A, maka potensi ini akan gue langkahkan ke titik apa? Sebuah bidang. Nah, kebanyakan anak muda berhenti di 2 sini. Iya, dan bahkan banyak yang masih struggling di step pertama. Iya. Karena kayak ditanya, kalau ada form, dulu gue juga soalnya, pas ditanya kelebihan lo apa, pas itu kayak stuck gitu loh. Kelebihannya tidak ada kekurangannya banyak tidak kelebihan. Jadi kayak analisis potensi mahasiswa juga sebenarnya bisa terbilang, kalau gue pribadi itu waktu jadi mahasiswa itu masih rendah. Jadi kayak semua tuh dilahap, tapi gue nggak tahu potensi gue tuh sebenarnya lebih cenderung kemana. Jadi untuk merencana kemananya itu agak PR. Jadi kalau saya analogikan Mbak bilang tadi itu saya bilang Pinterest effect. Pinterest effect itu, jadi kita kalau kita nggak tahu, belum tahu detail, ngelihat Pinterest tuh kayaknya semuanya bisa kita buat. Buka Pinterest, oh gue bisa buat ini. Padahal nggak semudah itu Pinterest effect tuh. Jadi tadi balik ke tadi, pertama adalah UMI, siapakah saya? Kalau sudah terjawab dengan potensi, berarti kita bisa melangkah kemanakah saya akan melangkah, buat titik atau buat bidang path karir yang memang sesuai dengan potensi kita. Nah, the devil is always in the detail. Yang terakhir nih yang paling susah. Bagaimana caranya sampai di sana? Nah, ini yang perlu waktu untuk menyusun dan perlu energi besar. Nah, kebetulan teman-teman PJK atau CCED Pusat Karir Unila berfokus pada yang pertanyaan ketiga. Kita akan membantu teman-teman sampai menjawab 3 pertanyaan, yaitu yang terakhir adalah how to get there gitu. Bagaimana sampai ke sana itu yang kita akan coba olah di program-program pengembangan karir tahun ini dan tahun depan. Terima kasih Mbak Kia. Mungkin ada pesan terakhir buat teman-teman mahasiswa yang mendengarkan? Pesan-pesan terakhir. Jangan terakhir ya. Pesan-pesan inspiratif lah. Kalau dari gue pribadi yang masih jadi mahasiswa, manfaatin waktunya, karena bisa dibilang itu nggak akan balik gitu kan. Kalau lo nyesal nanti, ya lo nggak akan bisa beli yang udah jadi punya orang lain, atau udah nggak jadi punya lo lagi gitu kan. Lo nggak akan bisa balik lagi ke sana gitu. Jadi apa yang bisa lo eksplor jadi mahasiswa itu eksplor lah, karena memang itu waktu lo setelah lo jadi mahasiswa itu sebenarnya struggling bangetnya itu lo ngelepas titel mahasiswa itu kayak the real life begins gitu loh, dan lo nggak akan bisa mendapatkan kesempatan di mana kesempatan itu lebih besar dari pas lo jadi mahasiswa gitu sih. Jadi manfaatin waktunya intinya ya. Intinya manfaatin waktunya lah pokoknya. Oke, terima kasih Mbak Kia. Sukses buat usahanya. Punya apa? Memori ya? Memori. Bacanya memori ya? Memori. Oke. Terima kasih teman-teman Sobat Unila ya ini. Ada sebutannya. Iya, dari anak humas Sobu dia. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.